Empat mata bertemu, dan keduanya tiba-tiba terdiam. Suasananya tampak aneh. Kamu adalah gadis suci dari Tanah Suci Danau Surga. Selama Tanah Suci Danau Surga tidak hancur, kamu masih dapat mempertahankan posisi mulia ini dan menerima penghormatan dari orang-orang rendahan ini. Xian merenung sejenak dan kemudian berkata dengan tenang. Alasan mengapa aku ada di sini di hadapanmu sekarang adalah karena aku yakin kamu tidak berpikiran sempit, dan mungkin kamu dapat memberitahuku situasi terkini Laut Tak Berujung. Apa yang ingin kamu ketahui? Kuyan King mengerutkan kening dan bertanya. Aku hanya tahu bahwa Laut Yuan Luo dan Laut Kiara pernah menjadi milik penghuni iblis dan penghuni kegelapan. Aku tidak yakin tentang Sekte Tiga Dewa, keluarga Gu, dan keluarga Dongfeng. Aku ingin tahu di mana ketiga kekuatan ini sekarang. Karena penghuni iblis telah menduduki Laut Yuan Luo, mereka jelas membutuhkan tempat untuk berkultivasi. Keluarga Dongfeng untuk sementara menetap di Laut Hitam. Keluarga Gu pergi ke Laut Tuta untuk mengandalkan keluarga Cao. Sedangkan untuk Sekte Tiga Dewa, Kuyan King ragu-ragu sejenak lalu berkata, para murid Sekte Tiga Dewa tidak tinggal di Laut Tak Berujung. Menurut spekulasi kami, mereka mungkin bersembunyi di dasar laut dan mengamati situasi secara diam-diam, menunggu penghuni iblis, penghuni kegelapan, dan kami mati, sehingga mereka akan keluar dari dasar laut. Petik 2. Ceritakan padaku tentang situasi tahun ini. Kuyan King perlahan mengangguk dan menceritakan semua tentang situasi yang diketahuinya. Karena Xian telah tinggal di kabut beracun magnetik gelap selama 1 tahun, dia benar-benar kehilangan koneksi dengan Laut Tak Berujung dan tidak tahu apapun tentang situasinya. Setahun yang lalu, tidak lama setelah dia meninggalkan Laut Tak Berujung, gerbang surgawi area iblis dan Laut Kiara terbuka sepenuhnya. Sementara itu, jembatan jiwa mayat telah diperpanjang dari area iblis ke Laut Kiara. Tubuh asli Raja Iblis Bosun dan Qiyan telah muncul di Laut Kiara. Mereka juga membawa serta ribuan prajurit elit. Hanya dalam seminggu, penghuni iblis telah tiba di Laut Yuan Luo dan menyapu bersih semua rintangan di sana. Selama periode ini, Ouyang Lou Suang dari Sekte Tiga Dewa telah memperlihatkan bakatnya. Dia telah menggunakan roh bela diri bulan perak yang telah dipadatkan dari cahaya bulan 1000 tahun untuk melawan Bosun. Setelah setengah hari bertarung, Raja Iblis tidak dapat melawan lagi. Dia dikalahkan. Itulah sebabnya Sekte Tiga Dewa menarik diri dari Laut Yuan Luo. Sebagian dari mereka telah menyelinap ke dasar laut sementara sebagian lainnya tetap bersembunyi di Tanah Suci. Sudah lama sejak mereka muncul dari laut. Bahkan Ouyang Lou Suang juga kalah. Gu Shao dan Dongfeng Jue hanya bisa menghindari serangan Demon Dweller, membagi pasukan mereka dan bergerak ke Laut Tuta dan Laut Hitam. Banyak warga sipil menjadi korban, dipenggal dengan menyedihkan oleh Demon Dweller. Mayat mereka ada di mana-mana. Cao Qiu Dao dan Yang Yi Tian harus keluar dan berjaga di Laut Hitam dan Laut Tuta. Mereka mengumpulkan semua pasukan di Laut Tak Berujung untuk menghadapi invasi Demon Dweller. Ouyang Lou Suang sering muncul selama waktu ini. Kemampuan bertarungnya secara bertahap meningkat, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Dia akhirnya sekuat Cao Qiu Dao dan Yang Yi Tian. Di Laut Tuta, ketika Demon Dweller sedang mempersiapkan invasi, sekelompok Demon Dweller dipenggal secara misterius. Setelah itu, Demon Dweller mengirim Demon Master Ma Qijie untuk menyelidiki. Di daerah Sekte Dewa Mayat di Laut Tuta, Ma Qijie terluka parah dan hampir tidak bisa kembali hidup-hidup. Bosun sangat marah dan pergi sendiri, pergi ke daerah laut itu sendirian untuk mencari Sekte Dewa Mayat untuk membalas dendam. Di Sekte Dewa Mayat, dua Raja Mayat raksasa berusia 10.000 tahun bersatu, menggunakan esensi 5 elemen langit dan bumi untuk menghadapi Bosun, membuatnya kembali tanpa mendapatkan apapun. Di bawah perlindungan jaringan langit 5 elemen, Sekte Dewa Mayat sepenuhnya diselimuti, dan bahkan kesadaran jiwa Bosun hampir tidak dapat menembusnya. Setelah perang ini, Sekte Dewa Mayat telah menarik perhatian dunia. Meskipun King Ming adalah pemimpin sekte-sekte Dewa Mayat, dia secara tak terduga tidak berpartisipasi dalam perang yang mengguncang bumi itu. Setelah perang ini, Sekte Dewa Mayat mengalami beberapa perubahan. Dua Raja Mayat lepas dari kendali King Ming dan menjadi penguasa sejati sekte tersebut. Para budak mayat yang awalnya dikurung tiba-tiba menjadi pilar Sekte Dewa Mayat, dan murid-murid asli menjadi pelayan para budak mayat. Kedua Raja Mayat memberontak,
menulis ulang sejarah Sekte Dewa Mayat. Raja Mayat dan Budak Mayat berkumpul dan menjadi kekuatan dominan, mendominasi murid-murid King Ming. Raja Mayat memiliki kecerdasan berusia 10.000 tahun dan sekarang bertanggung jawab atas Sekte Dewa Mayat, membuat sekte itu semakin kuat. Bahkan Raja Iblis Bosun tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari persatuan kedua Raja Mayat. Ini membuat semua prajurit laut tak berujung menyadari betapa mengerikannya kekuatan Raja Mayat untuk pertama kalinya. Keluarga Xia telah menurun, mantan tuan keluarga Xia, Xia Jingho, tiba-tiba meninggalkan kehidupan terpencilnya di area Laut Vault of Heaven dan bertarung dengan penghuni kegelapan di perbatasan Laut Kiara, membantai ratusan penghuni kegelapan dari berbagai tingkatan. 3 Raja Yama Langit Gelap 1, dari dunia bawah 7 lapis bertarung dengan Xia Jingho tetapi tidak dapat membunuhnya. Xia Jingho menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Dia kemudian mengumpulkan sisa-sisa keluarga Xia dan bangkit di Vault of Heaven Sea Dream, membangun kembali kekuatan dan pasukan di pegunungan iblis surgawi dan menempatkan kembali keluarga Xia. Setelah perang ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Xia Jingho telah memasuki langit kedua alam roh. Selain itu, kultivasi jiwanya sangat mendalam. Bahkan Yang Yi Tian harus mengakui bahwa kemampuan jiwanya tidak sebaik Xia Jingho. Keluarga Xia kembali naik ke panggung dan bahkan lebih memukau dari sebelumnya. Yang Yi Tian dari area Laut Vault of Heaven harus mengakui kekuatan Xia Jingho, membiarkannya mendominasi area laut tersebut dan bertarung dengan prajurit kelas atas dari 3 Raja Yama Langit Gelap di Laut Kiara. Mayat Raja berusia 10.000 tahun di Laut Tuta, Ouyang Lou Suang dari Sekte Tiga Dewa, dan Xia Jingho melakukan pemberontakan secara tiba-tiba. Keempat master ini muncul dan menggagalkan rencana Demon Dweller dan Dark Dweller. Selain itu, Cao Qiyudao dan Yang Yi Tian juga menghubungi dan mengumpulkan semua kekuatan di mana-mana untuk melawan dan menekan Demon Dweller dan Dark Dweller. Demon Dweller dan Dark Dweller ingin membersihkan laut tak berujung dalam waktu singkat. Namun, melihat keempat master muncul dengan mengintimidasi, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan tidak berani menjalankan rencana mereka dengan gegabah. Sebaliknya, mereka secara bertahap menyerbu dan memperoleh 3 wilayah laut. Selama setahun terakhir, 2 Raja Iblis dan 3 Raja Yama masing-masing bertarung dengan Cao Qiyudao, Yang Yi Tian, Raja Mayat berusia 10.000 tahun, Ouyang Lou Suang, dan Xia Jingho, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari persatuan para master ini. Mereka semua terluka beberapa kali dan mulai mereda. Setelah itu, para prajurit yang lebih rendah mulai bertarung satu sama lain. Perang kecil terjadi setiap 3 hari, dan perang besar terjadi setiap 7 hari. Setahun kemudian, di bawah perlawanan Cao Qiyudao dan Yang Yi Tian, penghuni iblis dan penghuni kegelapan masih belum dapat menaklukkan laut tak berujung. Kedua belah pihak secara bertahap jatuh ke dalam perang gesekan, di mana mereka bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja dan sumber daya. Kuyan King duduk di kursinya, menyesap teh hijau dan kemudian berkata, selama setahun terakhir, para penyembah berhala telah berperang melawan kita setiap saat. Apa yang baru saja kuceritakan kepadamu adalah peristiwa besar yang terjadi tahun lalu. Kecuali untuk hal-hal ini, masalah-masalah kecil lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Karena kupikir kau tidak tertarik pada mereka, aku tidak akan memberi tahu. Mayat Raja 1000 tahun, Ouyang Lou Suang, Xia Jingho, Xian bergumam, memperlihatkan wajah aneh dan tersenyum lebar. Tiba-tiba dia menyadari bahwa semua orang itu entah bagaimana memiliki hubungan dengannya. Jika bukan karena segel kehidupannya yang telah mengaktifkan kesadaran mayat Raja 1000 tahun, mereka tidak akan memiliki kebijaksanaan untuk mengkhianati King Ming atau tampak menentang Raja Iblis Bosun dan mengambil alih Sekte Dewa Mayat, membuat budak mayat menjadi tuan. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri telah memimpin transformasi mayat Raja 1000 tahun. Kasus Ouyang Lou Suang hampir sama. Tahun itu, jika bukan karena dia memiliki warisan Dewa Bintang yang merangsang transformasi meteorit, Ouyang Lou Suang masih bisa berkultivasi secara asketis di dalam meteorit, tidak dapat bangun sepagi itu. Karena penampilannya, Ouyang Lou Suang bangun secepat itu. Dia kemudian memasuki laut tak berujung dan menjadi prajurit alam dewa yang bersinar dari Sekte Tiga Dewa. Kasus Xia Jingho tidak berbeda.
Xian tahu alasan mengapa Xia Jinghou dapat memperoleh kembali keadaan normalnya secepat itu adalah manfaat dari pelet roh sia-sia milik Ye Zhangfeng. Ye Zhangfeng berkata bahwa Xia Jinghou telah tiba di rawa dalam kabut beracun magnetik gelap, dan telah terperangkap selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia mendapatkan satu tetes jiwa dewa yang jernih. Setelah menyerap jiwa dewa yang jernih itu, roh bela diri reinkarnasi dari keluarga Xia telah bermutasi, yang menyebabkan kegilaannya. Setelah meminum pelet roh Vena, dia secara bertahap pulih dan mencerna roh abadi dalam jiwa dewa yang jernih itu. Ini membantunya memasuki alam baru, langit kedua alam roh, dan menguasai teknik bela diri ajaib yang tersisa di jiwa dewa yang jernih. Oleh karena itu, dia akhirnya cukup kuat untuk bertarung dengan Raja Yama Langit Gelap. Mayat Raja, Ouyang Lou Suang, dan Xia Jinghou. Xian menyeringai, wajahnya gembira. Selama setahun terakhir, meskipun dia tidak tinggal di Laut Tak Berujung, dia secara sengaja atau tidak sengaja berkontribusi pada kekuatan ketiga tuan itu. Mereka dapat menggantikannya untuk bangkit dan terlibat dalam kesusahan Laut Tak Berujung. Sampai batas tertentu, dia diam-diam telah memengaruhi situasi Laut Tak Berujung, meskipun dia tidak ada di sini. Apa yang kamu tertawakan? Kuyan King terkejut. Tidak ada, Xian menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan. Apakah kamu punya berita tentang keluarga Yang? Apakah ada keluarga yang muncul selama setahun terakhir? Sebagian dari yang seharusnya berada di dasar laut kali ini. Kami telah menerima berita yang mengatakan bahwa Yang Mu dan rekan-rekannya dulu muncul di kota Tandus di dasar laut. Namun, situasi di Laut Tak Berujung suram, jadi tidak ada yang ingin mencari mereka untuk memulai lebih banyak masalah. Sejauh yang kami lihat, Yang Mu dan yang lainnya seharusnya keluar dari medan perang jurang dan tiba di kota Tandus, kata Kuyan King. Kota Tandus. Xian tampak terkejut. Ya, kota Tandus di dasar laut dibuka oleh suku laut. Tujuannya adalah agar mereka dapat bertukar beberapa barang dengan umat manusia. Meskipun bahan-bahan di dasar laut kaya, beberapa bahan budidaya hanya dapat ditemukan di darat. Suku laut telah membuka kota Tandus sehingga para prajurit di permukaan laut dapat menukar bahan budidaya mereka dengan bahan-bahan bawah laut. Petik 2. Apakah Yang Mu benar-benar muncul di kota Tandus? Xian bergumam sementara matanya tiba-tiba berbinar. 1. Raja Yama, Diyu, Hanzi, Deyu adalah alam orang mati atau neraka dalam mitologi Tiongkok. Jumlah tingkatan pasti di Diyu dan dewa-dewi yang terkait dengannya berbeda-beda menurut penafsiran Buddha dan Tao. Kadang-kadang dikatakan bahwa alam ini terbagi menjadi 10 pengadilan neraka, yang masing-masing diperintah oleh seorang hakim secara kolektif dikenal sebagai 10 Raja Yama. Apakah kau ingin mengunjungi kota Tandus di dasar laut? Kuyan King mengerutkan kening dan sedikit menggelengkan kepalanya. Kota Tandus sangat rumit. Ada suku laut, ras iblis, ras manusia. Itu adalah wilayah multiras. Perkelahian terjadi sepanjang waktu, dan tampaknya tidak pernah damai. Tahun itu, ketika keluarga yang masih kuat, suku laut masih menghormati mereka. Tapi sekarang, karena Kaisar Yang Tian telah ditangkap dan mungkin tidak akan bisa keluar dari kurungan, suku laut tidak perlu lagi terus menghormati kalian. Aku pikir Yang Mu dan kelompoknya tidak bahagia di kota Tandus. Kau tidak dapat mengubah apapun bahkan jika kau pergi ke sana. Xian merenung dan tersenyum tipis, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Sebaiknya kau menjauh dari Laut Tak Berujung. Mata Kuyan King berbinar saat dia berkata dengan nada tulus. Kau tidak sama dengan keluarga yang lainnya. Meskipun pasukan Laut Tak Berujung tahu bahwa Yang Mu dan kelompoknya berada di kota Tandus, mereka tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Namun, jika mereka tahu kau ada di sana, aku khawatir. Petik 2. Apa? Xian mengerutkan kening, apa maksudmu? Bahkan jika Yang Mu dan yang lainnya masih hidup, mereka tidak dapat menghidupkan kembali keluarga Yang. Mereka tidak dapat membuat keluarga yang bersinar lagi di Laut Tak Berujung. Jadi, mereka bukanlah ancaman besar bagi yang lain. Kuyan King berkata dengan wajah serius. Kau berbeda. Kau telah membuat para pemimpin pasukan lain di Laut Tak Berujung menyadari bahwa kau memiliki potensi yang tak terbatas. Penampilanmu bahkan melampaui Kaisar Yang Tian ketika ia masih muda. Jika kau memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, aku percaya bahwa suatu hari,
kau pasti akan menggantikan Kaisar Yang Tian, membantu menghidupkan kembali keluarga Yang dan berdiri kokoh di laut tak berujung lagi. Xian menyeringai dan menunjukkan ekspresi tersanjung. Terima kasih, terima kasih. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu berita tentang kehadiranmu di kota tandus tersebar, orang-orang di laut tak berujung akan menemukan cara untuk menghadapimu. Kau adalah ancaman besar bagi mereka. Banyak orang takut padamu, dan dengan demikian, mereka tidak akan membiarkanmu tumbuh dan menjadi Kaisar Yang Tian lainnya, kata Kuyan King serius. Bagaimana mungkin aku tidak pergi ke kota tandus di dasar laut? Xian mengabaikan nasihatnya dan bertanya sambil tersenyum. Aku harus pergi ke sana. Jika orang-orang itu ingin melakukan sesuatu padaku, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mari kita lihat apakah aku bisa terus hidup dengan baik atau tidak. Dia telah lama berkultivasi dengan susah payah di kabut beracun magnetik gelap, dan telah memasuki alam langit. Selain itu, dia telah membantu api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi mendapatkan kembali energi mereka. Jika dia dapat menyatukan kembali ketiga makhluk hidup ini dan meminjam pedang tajam raksasa yang misterius, dia yakin tidak ada seorang pun yang dapat menyakitinya kecuali Cao Qiu Dao dan Yan Yi Tian muncul. Karena situasi laut tak berujung sedang suram saat ini, dia tidak percaya bahwa orang-orang seperti Cao Qiu Dao dan Yan Yi Tian akan pergi jauh-jauh ke kota tandus untuk membunuhnya. Paling-paling, orang-orang seperti Gu Shao atau Yu Qin mungkin akan datang. Namun, tentu saja, dia tidak takut pada mereka. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Wajah Kuyan King menjadi dingin karena dia sedikit marah karena kekeras-kepalaannya. Bahkan jika kamu pergi ke sana, apa yang akan berubah? Situasi laut tak berujung sangat rumit saat ini, dan keluarga yang tidak dapat membantumu dengan apapun. Jadi, mengapa kamu ingin pergi ke sana? Dengan potensimu, setelah 10 tahun, kamu pasti akan menginjakkan kaki di puncak. Pada saat itu, ketika kamu kembali ke laut tak berujung, siapa yang bisa menghadapimu? Aku sudah memutuskan. Xian tersenyum sambil menatapnya. Kamu tampaknya sangat peduli padaku, ya. Wajah Kuyan King menegang. Dia menggeram, aku hanya tidak ingin melihatmu mati muda. Jika kau masih hidup, mungkin kau bisa melakukan sesuatu untuk laut tak berujung di masa depan. Mungkin seperti Ouyang Lou Suang dan Xie Jingho, kau bisa mengintimidasi Raja Iblis dan para Yama dan mencegah laut tak berujung jatuh ke tangan para penyembah berhala. Aku tidak peduli akan jadi apa laut tak berujung nanti, kata Xian dengan suara dingin. Katakan padaku, bagaimana aku bisa pergi ke kota tandus? Kuyan King merenung sebentar, menggertakkan giginya, dan tidak menatapnya karena dia tampak sedang marah. Xian bingung. Wanita sepertimu benar-benar punya perasaan padaku. Xian bingung. Kuyan King sangat marah dan akhirnya berkata, keluarga yang memiliki formasi transfer yang terhubung dengan kota tandus. Formasi itu berada di Pulau Abadi. Saat ini, Pulau Abadi telah menjadi rumah operasi bagi 3 Yama besar. Jika kau pergi ke sana, kau akan mati. Sebenarnya, kau dapat menyelam ke laut. Kota tandus berada tepat di bawah Laut Kiara. Kau hanya perlu pergi ke dasar laut untuk menemukannya. Jika kau menemukannya, itu berarti kau harus mati. Aku tidak ingin memberimu nasihat lagi. Xian tidak marah, tetapi malah tersenyum. Itu bagus. Aku tidak menyangka akan melihatmu saat aku datang ke sini. Yah, tampaknya kau masih sangat baik. Jika aku menghancurkan tanah suci danau surga suatu hari nanti, aku akan mengampuni nyawamu. Sombong. Hahaha, aku selalu sombong. Selamat tinggal, Nona cantik. Terserah kau untuk melaporkan atau tidak melaporkan keberadaanku di sini. Aku tidak takut orang-orang tanah suci danau surga mengirim seseorang untuk membunuhku. Aku tidak sebosan itu. Sampai jumpa nanti. Xian tidak berlama-lama. Dia tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Dia bahkan memberikan pujian sebelum pergi. Keluar dari rumah 3 lantai itu, Xian berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh. Kuyan King duduk tak bergerak di tempat. Matanya yang indah berkilauan dengan sinar cahaya yang membingungkan, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Setengah hari kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tangannya membelai pipi yang disentuh Xian. Dia berbisik, hiduplah dengan baik. Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu.
Pria yang menyebalkan. Setelah meninggalkan Laut Hitam, Xian pergi ke Laut Kiara sendirian. Ketika dia tiba di perbatasan Laut Kiara, dia melihat aura yin gelap melayang di langit, dan wajahnya menjadi muram. Setelah dia melihat sejenak, tubuhnya tiba-tiba bersinar saat dia menggunakan perisai cahaya gelap untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dia kemudian menyelinap ke laut. Air lautnya sangat biru. Beberapa ikan berenang maju mundur dari waktu ke waktu, dan rumput lautnya bersinar hijau. Dunia bawah lautnya sangat berwarna-warni dan memesona. Saat dia menyelam ke bawah, tekanan air terus meningkat, menekan perisai cahaya gelap. Perisai cahaya gelap bersinar dengan cahaya gelap dan belum berubah bentuk oleh tekanan air. Banyak aliran ki mendalam perlahan mengalir ke dalam lingkaran cahaya perisai cahaya gelap. Lingkaran cahaya perisai cahaya gelap perlahan menyebar, memungkinkannya untuk menggerakkan anggota tubuhnya dan menggunakan berbagai kekuatannya. Meskipun dia berada di laut, bintang-bintang di langit masih bisa menembus tubuhnya. Tubuhnya diselimuti oleh perisai cahaya gelap, tetapi masih bisa merasakan suntikan kekuatan bintang. Xian memejamkan mata, membenamkan pikirannya dalam roh bela diri bintang. Setelah pikirannya terbenam di dalamnya, rasanya seperti dia baru saja memasuki lautan bintang yang tak berujung dan perlahan berlari di domain bintang. Tampaknya ada banyak bintang di sekitarnya, yang berkelap-kelip dan melepaskan kekuatan bintang abadi. Dia tampak berubah menjadi titik kecil cahaya bintang yang bergerak di domain bintang. Ketika dia menyadari misteri lautan bintang, dia segera melupakan tubuhnya dan melemparkan dirinya ke dalamnya sepenuhnya. Memahami roh bela diri bintang adalah proses yang lambat, dan dia harus terus berusaha sebaik mungkin untuk gigih dalam berkultivasi, sehingga dia bisa memahami wawasan alam. Di alam langit, ia harus memahami makna sebenarnya dari langit dan bumi untuk membuat wilayahnya menyublim dan memasuki level baru. Di kabut beracun magnetik gelap, ia segera mengetahui bahwa para prajurit alam langit sangat berbeda dari para prajurit alam nirwana. Itu semua karena pemahaman dan penguasaan domain niat. Dengan 3 roh bela diri abadi, roh bela diri petrifaksi, dan roh bela diri bintang, selama ia bisa mendapatkan kebenaran dari salah satu dari ketiganya, rohnya bisa menyublim, memfasilitasinya untuk mengambil langkah lain ke level baru. Memahami hal ini, ia menganggap domain niat ketiga roh bela diri ini sebagai tujuan utama berikutnya. Melalui apa yang Kai Yi dan yang lainnya katakan kepadanya, dia tahu bahwa karena roh bela dirinya tidak melalui kultivasi yang sulit, lebih sulit baginya untuk memahami arti sebenarnya dari domain niat daripada orang biasa. Itulah sebabnya dia tidak berani bermalas-malasan. Setiap kali dia punya waktu luang, dia akan segera memahami misteri domain niat. Sejak dia kembali dari kabut beracun magnetik gelap, dia terus mempelajari roh bela diri abadi lebih banyak, sering menggunakan instrumen tajam untuk memotong jarinya, menggunakan pikirannya untuk memulihkan tubuhnya melalui pemahaman tentang roh bela diri abadi dan memahami misterinya. Namun, karena pengetahuannya tentang roh bela diri abadi tidak terlalu dalam, dia tidak memahami banyak hal, dan tampaknya sulit untuk memahami faktor-faktor kuncinya. Dia tidak tahu apa efek dari darah abadi itu. Kali ini, ketika dia kembali ke laut tak berujung untuk menemukan para pendahulu keluarga yang, tujuan utamanya adalah untuk menanyakan misteri sebenarnya dari roh bela diri abadi. Sejak dia kembali ke laut tak berujung, Kaisar Yang Tian tampaknya telah mengkhawatirkannya dan juga memberinya banyak bantuan. Dalam situasi sulit ini, dia merasa bahwa dia harus bersama dengan keluarga yang, menyumbangkan sebagian kecilnya untuk membantu keluarga. Selain itu, dia telah mengagumi Kaisar Yang Tian sejak lama, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri sebelumnya, yang merupakan penyesalan. Dia selalu merasa bahwa dia perlu bertemu Kaisar Yang Tian sekali untuk bertanya kepadanya tentang efek darah abadi. Tenggelam dalam pemahaman tentang roh bela diri abadi dan perisai cahaya gelap, dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu dan terus tenggelam ke dalam laut perlahan-lahan. Xian tiba-tiba terbangun. Di dalam perisai cahaya gelap, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia melihat ke depan, memperlihatkan wajah terkejut. Sekelompok makhluk ras aneh dengan tubuh bagian atas seperti manusia dan ekor ular memegang pisau dan garpu, bolak-balik berpatroli untuk menjaga laut di depan. Mereka mendekatinya. Seorang wanita memimpin. Tubuh bagian atasnya bergerak dengan anggun,
memperlihatkan lekuk tubuh ramping yang memesona, mata hijau zamrud, dan wajah yang halus. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ular dengan pola melingkar abu-abu kebiruan. Dia mengayunkan ekornya dari sisi ke sisi dengan kecepatan tinggi, yang membuatnya tampak seperti sekumpulan lampu hijau yang bergerak di laut. Kelima pria ras alien dengan tubuh ular di belakangnya semuanya adalah pejuang yang tahu cara menggunakan energi langit dan bumi. Mereka semua memiliki basis kultivasi alam bumi, memegang garpu dan pisau serta memperlihatkan mata yang kejam. Suku naga, hanya dengan melihat sekilas, Xi Yan langsung mengenali identitas para penyembah berhala ini. Suku naga adalah salah satu suku laut. Mereka memiliki tubuh manusia dan tubuh ular, hidup di dasar laut sepanjang tahun. Namun, mereka juga mengunjungi daratan dari waktu ke waktu. Suku naga suka bercocok tanam di tempat yang dingin dan berkabut. Mereka tidak pernah memiliki perasaan yang baik terhadap ras manusia. Ketika mereka bertemu manusia di dasar laut, mereka selalu memprovokasi dan menyerang terlebih dahulu. Sejauh yang dia ketahui, suku naga tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yang. Matriarki suku naga saat ini adalah seorang wanita bernama Lisa, yang tampaknya memiliki hubungan yang meragukan dengan Kaisar Yang Tian. Tahun itu, ketika Kaisar Yang Tian masih muda, dia melakukan perjalanan keliling dasar laut dan menyelamatkan nyawa Lisa. Fakta bahwa keluarga yang dapat dengan kuat menjejakkan kaki mereka di kota Tandus ada hubungannya dengan suku naga. Bahkan formasi transfer yang menghubungkan keluarga Yang dan kota Tandus telah dibangun dengan dukungan kuat dari suku naga. Anggota suku naga bersatu dan sangat bermusuhan. Selama seseorang menyinggung mereka, mereka pasti akan mengingatnya di dalam hati dan selalu berpikir tentang balas dendam. Suku laut mencakup banyak ras, dan suku naga adalah salah satu yang kuat di antara mereka. Kekuatan mereka menakutkan, dan mereka tidak kekurangan prajurit kelas atas. Matriarki suku naga, Lisa, tampaknya adalah seorang prajurit alam roh dengan kekuatan luar biasa. Semua anggota suku naga menghormatinya. Serangkaian informasi yang berhubungan dengan suku naga terus-menerus terlintas di benaknya. Dia kemudian langsung membuat rencana untuk menghadapi mereka. Wanita anggun itu memimpin barisan 6 naga. Mereka semua berada di langit ketiga alam nirvana, memegang tombak perak panjang dengan pola ular biru, yang memiliki fluktuasi hijau aneh yang bergejolak dari waktu ke waktu. Mereka seperti sungai yang mengalir di samping tombak dan menghasilkan suara yang indah. Para naga perlahan mendekat dengan hati-hati. Wanita yang memimpin tiba-tiba mengangkat tombak perak panjang di tangannya ketika dia berada 10 meter dari Xi Yan. Kelima naga, yang berada di alam bumi, tiba-tiba semuanya berhenti. Manusia, apakah kau melihat belut listrik bertanduk perak? Wanita suku naga itu menatapnya dengan dingin, sedikit mengangkat sudut mulutnya yang berwarna ceri dan mengeluarkan gelombang suara. Belut listrik bertanduk perak. Xi Yan terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak pernah bertemu sebelumnya. Belut listrik bertanduk perak adalah binatang iblis tingkat 6 di laut. Mereka dapat melepaskan arus listrik yang kuat, bertindak dan bergerak cepat di dasar laut, yang membuat mereka lebih sulit ditangkap dan dibunuh. Belut listrik bertanduk perak juga memiliki kristal iblis, bahan budidaya yang berguna dalam memurnikan senjata. Di kota Tandus, tanduk belut listrik bertanduk perak cukup berharga. Kau tidak melihatnya. Wanita suku naga itu menatapnya dengan curiga dengan mata dingin dan menggerutu, jelas bahwa belut listrik bertanduk perak datang ke arahmu. Kenapa kau tidak melihatnya? Atau kau melihatnya tetapi tidak ingin memberitahuku? Anggota suku naga sangat curiga dan kurang percaya pada ras manusia, karena mereka selalu percaya bahwa ras manusia itu licik dan jahat. Hanya karena Kaisar Yang Tian telah menyelamatkan Lisa, matriark suku naga saat ini, keluarga yang dapat memiliki hubungan yang baik dengan para naga. Aku tidak melihatnya. Xi Yan tersenyum dan berkata dengan sikap ramah. Jika aku melihatnya, aku akan memberitahumu. Aku tidak perlu menipumu. Fei Ya, bocah ini tidak serius. Dia jelas bukan manusia yang baik. Dia pasti melihat belut listrik bertanduk perak itu tetapi tidak mau memberitahu kita. Seorang pria suku naga yang lemah, kurus, dan muda yang tampak seperti tongkat bambu dengan wajah kuning menggerutu dan memperlihatkan sikapnya yang tidak bersahabat. Wanita yang memimpin para naga itu juga menatap Xi Yan dengan dingin sementara matanya sedikit berbinar, karena dia tampaknya menebak alam aslinya.
Sejak Xian datang ke sini, dia selalu menyembunyikan kekuatan aslinya dan membuat dirinya hanya melihat langit ketiga alam bumi. Ketika para naga itu menyadari bahwa alamnya hanya di alam bumi, mereka meremehkannya karena mereka berpikir bahwa dengan basis kultivasi mereka dapat dengan mudah menangkap atau memenggalnya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan kami karena tidak memiliki belas kasihan. Wajah Fei Ya menjadi dingin. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya, dan tombak perak panjangnya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya dingin. Begitu lampu-lampu itu menyala, air laut langsung memercik kemana-mana dengan kekuatan yang luar biasa. Xian menatapnya dengan tenang, tidak menunjukkan rasa takut dan tersenyum. Aku salah satu dari Yang, wajah Fei Ya sedikit mengendur. Dia berkata, bagaimana kamu membuktikannya? Xian tidak mengatakan apa-apa, mengulurkan tangannya tetapi tidak melakukan petrifaction martial spirit. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang kecil dan memotong jarinya. Immortal martial spirit kemudian mulai memberikan efeknya. Darah berhenti mengalir dari luka itu. Di bawah efek magis dari immortal martial spirit, luka itu berangsur-angsur sembuh dan menghilang tanpa jejak. Immortal martial spirit, 6 naga semuanya berseru bersamaan. Fei Ya ragu sejenak sebelum berkata, kau keturunan keluarga Yang. Xian mengangguk. Siapa namamu? Xian. Fei Ya menampakkan wajah curiga, berbalik melihat kelima orang lainnya di belakangnya dan kemudian bertanya, apakah kau pernah mendengar apakah keluarga yang memiliki seseorang dengan nama ini? Kelima orang itu menggelengkan kepala. Jika kau salah satu dari keluarga Yang, mengapa nama keluargamu Si? Fei Ya menggerutu dan tampaknya tidak mempercayainya. Aku memiliki roh bela diri abadi. Apakah aku perlu membuktikan hal lain? Xian membeku sejenak dan tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Terserah kau apakah kau ingin percaya atau tidak. Aku terlalu malas untuk banyak bicara. Aku hanya ingin tahu arah pasti kota Tandus. Bisakah kau memberitahuku? Dia hanya tahu bahwa kota Tandus berada tepat di bawah Laut Kiara, yang sangat luas. Jadi, tanpa arah yang pasti, tidak mudah untuk menemukan kota itu. Dari dasar laut, mustahil untuk melihat matahari dan bintang, dan karenanya, sulit untuk mengidentifikasi arah. Jika dia terus melihat sekeliling, dia akan membuang banyak kekuatan bintangnya. Tentu saja, itu bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Untuk apa kau pergi ke kota Tandus? Fei Ya bertanya. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan di sana, Xian tersenyum tipis. Bisakah kau memberitahuku lokasi kota Tandus? Sangat jauh dari sini. Fei Ya berpikir sejenak. Keluarga yang sekarang tinggal di pusat kota Tandus. Mereka tidak dalam kondisi yang baik. Jadi, bahkan jika kau pergi ke sana, kau tidak akan mendapat dukungan apapun. Aku telah mendengar bahwa Raja Iblis menjebak Kaisar Yang Tian, dan Laut Kiara juga ditempati oleh penghuni kegelapan. Keluarga yang telah menurun, bisnis mereka lebih buruk dari sebelumnya. Peran mereka terhadap suku laut kurang penting, dan dengan demikian, mereka tidak dihormati seperti sebelumnya. Xian sangat jelas tentang hal ini. Sampai sekarang, keluarga yang telah berkumpul di Laut Kiara dan telah mengangkut bahan-bahan kultivasi dari daratan ke kota Tandus melalui formasi transfer. Mereka menukar bahan-bahan kultivasi yang tidak dapat ditemukan di dasar laut dengan batu giok spiritual berharga dari suku laut. Itu membuat kedua belah pihak senang. Alasan mengapa keluarga yang dapat memegang kekuasaan di laut tak berujung adalah karena mereka bisa mendapatkan sejumlah besar bahan kultivasi dari daerah iblis keempat yang tidak dimiliki laut tak berujung. Di sisi lain, mereka juga bergantung pada perdagangan dengan suku laut, menghasilkan keuntungan yang menguntungkan dari bahan-bahan unik suku laut. Suku laut, melalui Yang, juga mendapatkan bahan-bahan kultivasi berharga yang belum pernah muncul di dasar laut. Karena alasan ini, posisi keluarga yang aman di kota Tandus. Namun, sekarang berbeda dari masa lalu. Keluarga yang telah dievakuasi dari Laut Kiara ke kota Tandus, tanpa membawa banyak bahan. Oleh karena itu, sulit bagi suku laut untuk terus mendapatkan sumber daya budidaya di permukaan laut melalui keluarga Yang. Selain itu, berita bahwa Kaisar Yang Tian dikurung oleh Raja Iblis tersebar di kota Tandus, yang membuat posisi keluarga Yang di kota Tandus berangsur-angsur berubah. Sepertinya karena Kaisar Yang Tian ditangkap,
sikap suku naga terhadap keluarga yang juga berubah secara halus. Xian merenungkan sikap suku naga. Swosh swosh swosh. Tepat ketika dia bosan dengan Fei Ya dan yang lainnya, arus listrik yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Dua belut listrik bertanduk perak setinggi 10 meter menyerbu keluar dari air laut. Kedua belut listrik bertanduk perak ini memiliki lingkaran cahaya yang indah yang terpancar dari tanduk di kepala mereka, sementara kilat yang menyilaukan meledak ke arah Xian. Kenapa ada dua dari mereka? Naga yang kurus dan lemah, yang sebelumnya tidak bersikap baik terhadap Xian, tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit begitu melihat dua belut listrik bertanduk perak muncul. Teriakannya memekakkan telinga, sangat tidak enak didengar, seperti suara pedang yang menebas batu. Xian merasa kesal mendengarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menutup telinganya, karena dia muak dengan suara tajam naga itu. Adapun dua binatang laut tingkat 6, dia tidak mempermasalahkannya. Dengan wilayahnya saat ini, binatang tingkat 6 semacam ini tidak ada apa-apanya baginya. Orang-orang suku naga mengejar dua belut listrik bertanduk perak. Jika hanya satu dari mereka, dengan alam nirvana Fei Ya, bersama dengan 5 orang lainnya yang berada di langit ketiga alam bumi, berurusan dengan satu belut listrik bertanduk perak tidaklah terlalu sulit. Tetapi jika ada dua dari mereka, situasinya benar-benar berbeda. Fei Ya hanya bisa mengatasi satu belut listrik bertanduk perak. Sementara itu, bahkan jika kelima yang lain bersatu, mereka tidak akan mampu membunuh seekor belut listrik bertanduk perak. Begitu kedua belut listrik bertanduk perak itu bersatu dan menjadikan Fei Ya sebagai target mereka, kelompok naga ini tidak akan mampu melawan. Xian tidak mempedulikannya. Melihat kedua belut listrik bertanduk perak itu melepaskan arus listrik dan dengan cepat menyerbu ke arahnya, dia sedikit mengernyit dan secara aktif menghindarinya. Begitu sosoknya bergerak, dia seperti kilat, terbang 100 meter jauhnya dari Fei Ya dan yang lainnya. Di antara dua belut listrik bertanduk perak, satu memiliki noda darah di tubuhnya. Tampaknya telah terluka akibat serangan kelompok Fei Ya. Setelah meminta bantuan dari yang lain, ia menatap tajam ke arah kelompok Fei Ya. Mereka mengabaikan Xian, melewatinya untuk bergegas ke Fei Ya dan yang lainnya. Petir menyambar, jaring listrik menyelimuti keenamnya, dan mereka dengan cepat jatuh ke dalam situasi yang sulit. Xian berdiri di samping dengan wajah acuh tak acuh. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap keenam naga yang dikejar oleh belut listrik bertanduk perak, tanpa ada niat untuk campur tangan. Fei Ya hanya bisa menghadapi satu belut listrik bertanduk perak. Ia melemparkan tombak di tangannya. Cahaya perak berhamburan kemana-mana, menusuk belut listrik bertanduk perak tanpa ampun. Saat 5 naga lainnya disambar arus listrik dari belut listrik bertanduk perak lainnya, mereka terus-menerus berteriak memekakkan telinga. Telinga Xian terasa tidak nyaman. Ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus meninggalkan tempat ini atau tidak. Bantu kami bisa membawamu ke kota tandus nanti. Fei Ya tiba-tiba berteriak. Wajahnya tampak khawatir, dan tidak ada lagi jejak kesombongan sebelumnya. Xian tersenyum, menggelengkan kepalanya. Penglihatan Fei Ya luar biasa. Hanya melihat Xian bergerak 100 meter dalam sekejap, dia langsung menyadari alamnya yang sebenarnya. Dia hanya belum menunjukkan kekuatannya. Dia menyadari bahwa ketika Xian bertemu mereka, dia tidak menunjukkan rasa takut, yang berarti dia tidak takut pada mereka. Dia juga tahu bahwa reputasi rasnya tidak baik. Selama prajurit manusia biasa bertemu mereka, mereka semua menjauh dan tidak berani berada di dekat mereka. Ketika Xian melihat mereka, dia tidak menghindari mereka, tetapi tetap menjaga wajahnya yang tenang saat berbicara dengan mereka secara alami. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Karena penemuan ini, dia tidak berani bertindak gegabah terhadap Xian. Ketika belut listrik bertanduk perak muncul, Xian langsung berteleportasi 100 meter jauhnya, yang membuatnya lebih yakin bahwa basis kultivasi Xian luar biasa. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk meminta bantuannya. Namun, Xian menolak. Suku naga terkenal karena mengingat kebencian sekaligus rasa terima kasih. Selama seseorang berbuat baik kepada naga, mereka pasti akan membalas orang itu. Memiliki hubungan baik dengan suku naga selalu menjadi impian para pejuang manusia. Fei Ya secara proaktif melemparkan ranting zaitun, simbol perdamaian, TL kepadanya.
Dengan pemahamannya tentang para pejuang manusia, dia merasa bahwa Xian akan segera setuju untuk membantunya membunuh belut listrik bertanduk perak tanpa ragu-ragu sehingga mereka akan membalas bantuannya. Namun, Xian menggelengkan kepalanya, menolak permintaan itu tanpa ragu-ragu. Sulit bagi Fei Ya untuk menerimanya. "Kau!" Fei Ya berteriak, memperlihatkan wajah yang gelap dan dengan cepat melemparkan tombak perak yang langsung meninggalkan beberapa jejak di tubuh belut listrik bertanduk perak. Sepertinya dia melakukan itu untuk melampiaskan amarahnya. Wilayah kekuasaannya tidak biasa, dan dengan demikian, tidak menjadi masalah dalam menghadapi belut listrik bertanduk perak. Kelima naga itu berbeda. Di bawah serangan belut listrik bertanduk perak, mereka berjuang untuk melawan. Sekelompok petir terjalin dengan cepat, membentuk jaring listrik yang luas yang menyelimuti kelima orang itu. Dengan alam bumi, ketika tombak di tangan mereka terangkat, petir langsung menyambar mereka, dan mereka langsung gelisah, menunjukkan ekspresi kesakitan. Karena belut listrik bertanduk perak adalah binatang tingkat 6 dengan kekuatan yang luar biasa, ia belum terluka. Petir yang dilepaskannya bahkan lebih tajam daripada belut listrik bertanduk perak lainnya. Di bawah serangan petir belut listrik bertanduk perak itu, kelima naga itu perlahan-lahan tidak dapat menahannya lagi. Salah satu dari mereka hangus oleh petir. Pergerakannya semakin lambat, dan dengan demikian, ia mungkin akan terbunuh lebih dulu. "Apa yang kau inginkan?" Fei Ya merasa khawatir dalam hati, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Xian. "Selama kau membantu kami menghadapi belut listrik bertanduk perak, aku akan memenuhi permintaanmu." Manusia tidak punya malu. Mereka menjarah ketika rumah dibakar, dan itulah yang mereka lakukan dengan baik menurutnya. Fei Ya diam-diam menggertakkan giginya. Api kemarahan membara di hatinya saat dia menyesal karena tidak bisa menghadapinya terlebih dahulu. "Apa yang aku inginkan?" Dari jarak 100 meter, Xian ragu-ragu sejenak lalu berkata sambil tersenyum. "Jika sikapmu lebih baik sebelumnya, dengan hubungan antara keluarga Yang dan suku naga, aku akan membantumu menghadapi kedua belut listrik bertanduk perak ini." Setelah berhenti sejenak, Xian melihat sekeliling dan melanjutkan. "Baiklah, aku sedang tidak enak badan sekarang. Aku tidak butuh apapun darimu, aku hanya tidak ingin membantu. Aku tidak puas dengan sikapmu. Meskipun keluarga yang sekarang sedang dalam kesulitan, masa depan mereka akan tetap gemilang di laut tak berujung. Suku naga memiliki visi yang sangat pendek. Kalian tidak ingin memperpanjang hubungan dengan keluarga Yang. Kalau begitu, aku akan minggir saja melihat kejadian ini." Fei Ya marah sampai-sampai dia ingin muntah darah. Ketika Xian berani berbicara seperti itu, dia jelas memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi belut listrik bertanduk perak. Dia tampaknya memiliki kemampuan tetapi tidak ingin mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia hanya berdiri di samping dan mengejeknya, yang membuatnya marah setengah mati. Di bawah serangan belut listrik bertanduk perak, kelima naga jantan tidak dapat menahan diri lagi. Salah satu dari mereka tersengat listrik dan ekornya terpelintir. Dia terus-menerus gemetar, semua gerakannya tidak berdaya. Jika situasi ini terus berlanjut seperti ini, dia akan segera terbunuh. "Apa yang kau ingin aku lakukan untuk memuaskanmu?" Fei Ya menggertakkan giginya dengan kebencian di hatinya, tetapi harus menahan perasaannya. Dia menatap Xian dan memohon padanya. "Aku tidak tahu." Xian tertawa tanpa rasa khawatir dan niat untuk menyelamatkan mereka. "Maafkan aku, kami seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku berjanji bahwa setelah ini, aku akan memperlakukanmu sebagai teman suku naga dan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi." Melihat rekan-rekannya jatuh ke dalam situasi yang sulit, Fei Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan memohon padanya. Xian memaksakan senyum keluar dari mulutnya, memperlihatkan wajah yang bahagia. "Bisakah kamu lebih tulus dan tidak terlalu menipu?" Fei Ya marah tetapi tidak berani menunjukkannya. Sebaliknya, dia mencoba menahan amarahnya dan menunjukkan wajah yang cerah padanya. "Tolonglah kami sedikit, aku mohon. Aku berjanji akan membalasnya. Terima kasih sebelumnya." "Benar sekali." Xian tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang menyegarkan lalu berbicara dengan keras, "Aku suka wanita yang tersenyum padaku. Aku tidak suka wanita yang dingin dan sombong. Hahaha, kalau saja kau memperlakukanku dengan baik sebelumnya,
Kita tidak akan mengalami kesalahpahaman ini, dan kau tidak akan canggung seperti ini. Semua wanita itu sama saja. Kalau mereka tidak dalam kesulitan, mereka tidak akan berhenti dengan sikap menyebalkan itu. Setelah berbicara, dia perlahan bergerak ke arah 5 orang naga itu. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya, dan jika Xian menunda untuk bertindak, mereka mungkin akan sangat menderita. Salah satu dari 5 orang itu tersengat listrik. Tubuhnya mengerut tanpa energi dan mengapung di laut. Belut listrik bertanduk perak itu tiba-tiba menyerbu ke depan, membuka mulutnya, yang seperti baskom darah. Tampaknya akan menelan naga itu. Pada saat itu, Xian langsung muncul di depan belut listrik bertanduk perak itu. Dia menggenggam tangannya, dan telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Sekelompok cahaya bintang tiba-tiba terbang keluar, dan di bawah jejak tangannya, cahaya bintang itu berangsur-angsur mengembun menjadi anak panah biduk utara. Sekelompok bintang terang menunggangi anak panah biduk utara sementara cahaya bintang itu bersinar menyilaukan dan melonjak kuat. Swoosh! Anak panah biduk utara melesat keluar. Anak panah biduk utara yang tajam terbang keluar, menyeret cahaya yang menyala-nyala. Ketujuh bintang itu juga berubah menjadi aliran cahaya, menempel pada anak panah biduk utara untuk meningkatkan kekuatan anak panah biduk utara. Anak panah yang sangat tajam seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan bisa memecahkan batu dan menembus laut. Ledakan. Anak panah biduk utara melesat ke arah belut listrik bertanduk perak. Sekelompok lampu listrik langsung masuk ke kepala belut listrik bertanduk perak. Belut listrik bertanduk perak tidak bereaksi, tubuhnya yang setinggi 10 meter tenggelam ke dalam laut. Tepat setelah itu, banyak titik cahaya bintang berkedip dari tubuhnya. Cahaya bintang perlahan mengebor keluar seperti pedang tajam, dan tubuh belut listrik bertanduk perak tiba-tiba berkelap-kelip dengan banyak bintang. Cahaya bintang perlahan bergerak sesuai dengan lintasan bintang. Lintasan biduk utara muncul. Cahaya bintang yang menyilaukan bersinar, dan tubuh belut listrik bertanduk perak tiba-tiba terbelah, dengan darah terciprat kemana-mana. Ketika panah biduk utara menembus belut listrik bertanduk perak, kekuatan bintang menguraikan tubuh binatang buas itu. Semacam domain niat bintang abadi yang melekat pada bagian atas panah biduk utara itu terus mengembun setelah tubuh belut listrik bertanduk perak terurai. Setiap titik cahaya bintang yang terbang keluar dari tubuh belut listrik bertanduk perak itu telah mengembun di air laut sekali lagi. Anak panah biduk utara lainnya muncul. Kekuatan bintang terkumpul dan tidak tersebar, dan domain niat tetap tajam seperti sebelumnya. Anak panah biduk utara yang baru terbentuk dan melesat keluar lagi. Pada saat ini, anak panah biduk utara ini terbang ke arah belut listrik bertanduk perak lainnya. Tidak ada yang tidak terduga. Belut listrik bertanduk perak tidak punya cukup waktu untuk bersembunyi. Anak panah biduk utara mengenai tepat di tengah kepalanya. Setelah anak panah itu mengenai kepala binatang itu, kekuatan bintang segera meledak dan membunuh belut listrik bertanduk perak ini. Hanya dalam waktu 5 detik, 2 belut listrik bertanduk perak, 2 binatang tingkat 6, dipukul hingga mati oleh anak panah biduk utara milik Xian yang berisi domain niat bintang. Mereka berdua terbelah menjadi gumpalan darah. Fei Ya dan 5 naga jantan lainnya semuanya tercengang, sementara mata mereka dibanjiri ketakutan. Jika kamu memiliki sikap yang lebih baik, kamu tidak akan membuang-buang waktu seperti ini. Xian tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Mereka hanya 2 belut listrik bertanduk perak. Aku bisa membunuh mereka dengan mudah. Fei Ya ingin bertanya pada Xian, tetapi sekarang dia merasa tenggorokannya kering dan tercekat. Dia akhirnya melepaskan niat itu dan hanya menatapnya dalam diam, ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apa wilayahmu yang sebenarnya? Alam langit. Wajah Fei Ya berubah ketakutan. Kelima orang naga itu juga tampak ketakutan. Mereka tanpa sadar memegang senjata erat-erat di tangan mereka dan tampak sangat berhati-hati. Yah, kalian ingin mengambil tindakan. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang. Aku khawatir kalian berenam tidak cukup untuk menghadapiku. Meskipun ada banyak prajurit kelas atas di suku naga, mereka yang wilayahnya di bawah alam langit tidak boleh bertindak gegabah. Atau, mereka harus menderita kerugian besar. Seperti yang telah kukatakan, kamu adalah teman suku naga. Fei Ya berkata dengan wajah serius. Kami akan memperlakukanmu sebagai teman dan akan jujur padamu. Kami tidak akan menyakiti teman kami.
5 orang naga lainnya mengangguk terus-menerus dan tampak jauh lebih serius dari sebelumnya. Xian tersenyum dan mengangguk bersama mereka. Kalian semua ingin mendapatkan tanduk perak dan kristal iblis. Mereka semua mengambang di laut sekarang. Jadi mengapa masih tercengang di sini? Ambillah mereka. Kalian telah membunuh 2 belut listrik bertanduk perak ini. Jadi, tanduk perak dan kristal iblis itu milik kalian, kata Fei Ya. Aku tidak membutuhkannya. Xian menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Kalian pergi saja dan ambillah mereka. Kalau tidak, ketika mereka semua pergi jauh, akan lebih sulit untuk menemukannya. Mata mereka berenam berbinar. Benarkah? Fei Ya bertanya. Xian tersenyum dan mengangguk. Fei Ya ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum tulus. Kamu sebenarnya tidak menyebalkan. Setelah mendapat izin dari Xian, mata keenam orang suku naga itu pun berbinar-binar. Fei Ya menatapnya sambil tersenyum tipis. Belut listrik bertanduk perak adalah binatang tingkat 6, jadi tanduk perak dan kristal iblisnya sama-sama berharga. Keenam naga ini telah menghabiskan banyak tenaga mereka untuk membunuh belut listrik bertanduk perak demi mengumpulkan tanduk perak dan kristal iblis. Nilai dari 2 tanduk perak dan kristal iblis itu di luar dugaan mereka. Mereka mengira bahwa ketika Xian membunuh belut listrik bertanduk perak, dia akan mengambil bahan-bahan budidaya yang berharga ini untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xian tidak begitu peduli dengan mereka. Jika kalian ingin mendapatkan tanduk perak dan kristal iblis itu, sebaiknya kalian bergegas. Kalau tidak, ketika mereka tenggelam ke laut, kalian harus menghabiskan banyak energi untuk menemukannya. Xian melihat sekeliling dan tampaknya tidak memiliki keserakahan terhadap tanduk perak dan kristal iblis itu. 6 naga itu menatap Xian sejenak, dan setelah yakin bahwa Xian tampaknya tidak peduli dengan barang-barang itu, mereka dengan bersemangat pergi mengambilnya. Tidak lama setelah itu, ke-6 naga ini memegang 2 tanduk perak dan 2 kristal iblis di tangan mereka. Mereka menatap Xian dengan sikap yang jauh lebih ramah. Dia bukan orang jahat. Dia tidak mengambil barang-barang kita. Fei Ya berpikir sejenak dan berkata, baiklah, bagaimanapun, kita harus pergi ke kota Tandus. Kami akan membawamu ke sana. Apakah tidak apa-apa? Xian tersenyum dan mengangguk. Itu bagus. Fei Ya dengan hati-hati menyimpan tanduk perak dan kristal iblis sambil diam-diam memikirkan harga yang harus dia tawarkan untuk tanduk perak dan kristal iblis ini saat mereka tiba di kota Tandus. Setelah membuat perhitungan yang tepat, Fei Ya dalam suasana hati yang baik. Dia memimpin jalan dan memberi isyarat kepada Xian untuk mengikutinya. Kota Tandus berada di dasar laut di bawah Laut Kiara. Prajurit manusia yang tidak tahu lokasinya akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menemukannya. Karena suku naga tinggal di dasar laut sepanjang tahun, mereka jelas tahu lokasi kota Tandus. Dengan 6 orang suku naga ini memimpin jalan, Xian senang. 6 orang itu memimpin di depan, dan Xian mengikuti mereka dengan santai. Setelah mengetahui kekuatan Xian yang mengerikan, ke-6 naga itu memperlakukannya dengan lebih hormat, dan tidak lagi menunjukkan kesombongan mereka. Dimanapun itu, semua orang menghormati para pejuang alam langit. Di suku laut, mereka bahkan dianggap sebagai master. Yang lebih penting adalah usia muda Xian. Apakah kau benar-benar salah satu dari keluarga Yang? Fei Ya sangat penasaran. Ia tiba-tiba melambat, menoleh sambil melirik Xian dan berkata dengan curiga, sepertinya tidak ada satupun guru dari keluarga yang bermarga, Si. Kami mengenal 3 Raja Asura Agung dari alam langit. Kau masih sangat muda, jadi kau tidak mungkin salah satu dari mereka. Kau mengatakan bahwa kau adalah keturunan keluarga Yang. Jadi mengapa kami belum pernah mendengar namamu? Xian tersenyum dan menjelaskan dengan santai, aku datang ke laut tak berujung belum lama ini. Aku pernah tinggal di daerah lain sebelumnya, jadi dapat dimengerti bahwa kau belum pernah mendengar namaku. Jika aku dapat melihat orang-orang dari keluarga yang di kota Tandus, mereka akan membuktikannya kepadamu. Raut wajah Fei Ya tampak aneh. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Xian tiba-tiba bertanya, apakah Yangmu dan teman-temannya mengalami masalah di kota Tandus? Tolong beritahu aku jika kau bisa. Fei Ya tidak langsung menjawab tetapi mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa lama, dia mengangguk pelan dan berkata, kali ini, keluarga yang benar-benar tidak baik.
Apa yang terjadi? Karena informasi tentang Kaisar Yang Tian yang dikurung tersebar dari laut tak berujung, banyak suku-suku laut di kota Tandus, yang dulunya memiliki hubungan baik dengan keluarga Yang, sekarang tidak lagi bersikap ramah terhadap mereka. Setelah berhenti sejenak, Fei yang melanjutkan, termasuk suku naga. Xian sedikit terkejut lalu mengangguk. Laut Kiara sekarang diduduki, dan sampai sekarang, keluarga yang telah mengangkut material pedalaman ke kota Tandus di dasar laut melalui formasi transfer di Laut Kiara. Namun sekarang, karena keluarga yang telah menurun, tampaknya, mereka tidak akan lagi memiliki banyak material untuk dikirim ke dasar laut. Aku bisa membayangkan saat itu. Fei yang memaksakan senyum dari mulutnya, merenung sejenak, lalu melanjutkan. Tidak hanya suku laut yang tinggal di kota Tandus. Faktanya, ada banyak prajurit manusia juga. Banyak dari mereka melakukan kejahatan di laut tak berujung dan menyinggung kekuatan besar di mana-mana. Karena itu, mereka tidak berani tinggal di laut tak berujung dan memilih untuk pergi ke kota Tandus. Oh, di kota Tandus, ada banyak prajurit ganas yang mendirikan kemah mereka sendiri, menempati satu area. Tahun itu, ketika keluarga yang masih kuat, orang-orang itu selalu menghormati dan memperlakukan yang dengan baik. Sebelumnya, keluarga yang menjaga ketertiban kota Tandus. Fei ya berkata dengan wajah serius. Kota Tandus sangat cocok untuk kehidupan manusia. Banyak anggota suku laut juga dapat tinggal sementara di sana. Tujuan awal membangun kota Tandus adalah untuk umat manusia. Tempat itu memiliki atmosfer yang lembab, dan ada air sebagai penghalang pertahanan di luar. Para prajurit manusia tinggal di sana untuk berbisnis dengan suku laut. Sebaliknya, anggota suku laut yang bertukar bahan budidaya tidak tinggal di kota Tandus. Sebagian besar dari kita tidak bisa meninggalkan laut untuk waktu yang lama. Meskipun kota Tandus basah dan lembab, dan kita bisa tinggal di sana untuk sementara, kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertahan di sana. Sebagian besar anggota suku laut kita tinggal di pinggiran kota Tandus. Xian tidak tahu banyak tentang kota Tandus. Sekarang, ketika Fei ya memberitahunya secara rinci tentang hal itu, dia benar-benar fokus dan mendengarkan dengan saksama. Keluarga yang menegakkan hukum di kota Tandus sebelumnya. Sebagian besar manusia di kota Tandus berasal dari laut tak berujung dan sebenarnya bukan yang baik. Setelah datang ke kota, mereka tidak lebih baik dan sering terlibat dalam banyak perkelahian di sana. Keluarga yang sebelumnya melindungi kota Tandus, menjaga ketertiban kota, menakut-nakuti dan mencegah para prajurit itu bertindak gegabah. Namun, sekarang, itu tidak sama. Setelah krisis keluarga yang, pasukan kecil yang bergantung pada keluarga yang semakin terlibat dalam pertempuran, membuat kota Tandus menjadi kacau. Keluarga yang tidak lagi mampu mengelola mereka, jadi mereka hanya bisa mengabaikan mereka. Anggota suku laut sebenarnya tidak peduli dengan keterlibatan ras manusia dalam pertempuran itu. Selama mereka bisa memberi kita cukup bahan budidaya, itu sudah cukup baik, dan kita tidak perlu peduli dengan masalah mereka. Saat keluarga yang kehilangan kendali, kota Tandus menjadi lebih kacau, dan banyak pertempuran terus terjadi di sana. Fei ya mengerutkan kening, karena dia tampaknya juga tidak senang dengan situasi kota Tandus saat ini. Bagaimana dengan Yang? Apa maksudmu dengan mengatakan keluarga yang tidak dalam kondisi baik? Tanya Xian. Keluarga yang tampaknya menyimpan banyak bahan budidaya di kota Tandus. Aku tidak yakin apakah itu benar. Fei ya tidak menjawab tetapi bertanya balik. Xian tertegun, merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata dengan wajah muram. Mungkin itu benar. Tahun itu, ketika keluarga yang pindah dari Pulau Abadi di Laut Kiara, mereka mengangkut banyak bahan ke daerah Iblis keempat. Ada juga beberapa material yang dikirim ke kota Tandus di dasar laut ini. Bertahun-tahun setelah akumulasi keluarga yang, bahkan jika sebagian kecil material mengalir ke kota Tandus, bagi orang-orang biasa, kekayaannya sudah sulit dibayangkan. Sebagian prajurit di sana seharusnya menyadari berita itu. Mereka terus-menerus bertindak gegabah, memprovokasi posisi dominan keluarga yang, mungkin untuk menguji respons keluarga. Fei ya menatapnya dengan saksama. Dari perubahan di matanya, dia tahu bahwa dia seharusnya mengerti maksudnya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, apa yang menurutmu benar? Banyak prajurit di kota Tandus yang tamak akan bahan-bahan kultivasi yang dipindahkan oleh keluarga yang ke sana.
Para prajurit itu terus memprovokasi posisi yang untuk menguji reaksi mereka, untuk melihat apakah yang masih mampu menekan mereka atau tidak. Namun, karena keluarga yang tidak memiliki tuan yang datang ke kota tandus, mereka hanya bisa mengabaikan provokasi itu. Setelah berhenti sejenak, Fei Ya melanjutkan, karena itu, para prajurit itu menganggap keluarga yang bukan siapa-siapa, dan mereka menjadi lebih berani dan lancang. Baru-baru ini, kami menerima berita bahwa orang-orang ini tampaknya memiliki rencana untuk segera mengambil tindakan, menjara bahan-bahan kultivasi keluarga Yang. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa keluarga Yang tidak dalam situasi yang baik. Keluarga Yang dan suku laut dekat. Apakah suku laut memiliki kemampuan untuk menghentikan masalah ini? Xian merenung dan menatap Fei Ya dengan dingin dengan matanya yang tajam. Fei Ya mengangguk tanpa menyembunyikan pikirannya. Ya, jika suku laut maju untuk menghentikannya, orang-orang itu tidak akan berani bertindak gegabah. Kalian hanya ingin menunggu dan melihat. Xian menggerutu dan berkata terus terang, jika aku tidak salah, banyak orang di suku laut juga tertarik dengan materi keluarga Yang, kan? Mungkin, orang-orang yang berani itu juga mendapat bagian dari dukungan suku laut. Wajah Fei Ya sedikit berubah. Dia tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, iya. Bagaimana dengan sikap suku naga? Mendengarkan pertanyaan Xian, wajah kelima naga lainnya langsung berubah. Mereka tampak gelisah. Matriark kita ingin melindungi keluarga Yang. Namun, ras lain dari suku laut datang dan diam-diam membicarakan masa depan suku laut untuk membujuk matriark kita. Untuk saat ini, matriark kita tidak menerima atau menolak, tidak mengulurkan tangannya untuk membantu mereka yang menentang keluarga Yang. Fei Ya ragu-ragu sejenak, mendesah dan berkata, jika Kaisar Yang Tian masih melindungi Laut Kiara, saya pikir banyak suku di suku laut pasti tidak akan melakukan itu. Namun, karena situasi Kaisar Yang Tian tidak diketahui, dan keluarga yang tidak lagi mampu menjaga Laut Kiara, keluarga yang telah kehilangan nilai mereka bagi suku laut, dan melindungi mereka tampaknya tidak diperlukan. Oleh karena itu, banyak orang dari suku laut telah menyerah pada keluarga Yang, karena mereka berasumsi bahwa itu akan lebih baik untuk masa depan kota tandus. Xian mencibir dingin, saat dia mengenakan wajah muram.